warahmatullahi wabarakatuh. Halo success people, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas apa ya? Kita bahas sesuatu yang simple tapi kayaknya penting banget deh buat para job seekers atau pelamar kerja. Kira-kira apa ya? Sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang CV. Ya, betul banget, CV, Curriculum Vitae. Nah, CV ini kadang jadi salah satu sumber kegalauannya para job seeker. Kenapa ya kira-kira? Banyak banget DM-DM yang masuk lewat Instagram, lewat email, lewat WhatsApp gitu ya, yang nanyain macam-macam pertanyaannya. Biasanya, gimana sih cara bikin CV yang bagus? Terus yang benar CV itu satu lembar aja, apa harus berlembar-lembar? Terus ada juga yang nanya yang harus dicantumin di CV itu sebenarnya apa aja sih? Terus ada juga pertanyaan CV itu desain template-nya harusnya kayak gimana supaya menarik? Dan masih banyak pertanyaan lagi lainnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, para job seekers, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut dengan CV itu. Jadi CV itu adalah rangkuman data diri yang isinya antara lain itu adalah profil atau identitas pribadi, kemudian ada juga pengalaman, kemudian keterampilan yang dimiliki untuk melamar pekerjaan ataupun untuk tujuan lain. Dan banyak sekali referensi CV itu. Tapi dari sekian banyak referensi, setidaknya CV kamu bisa berisi antara lain yang pertama adalah identitas diri. Nah, identitas diri ini apa aja sih? Apakah cukup hanya mencantumkan nama dan nomor handphone saja? Ternyata tidak loh guys. Jadi yang perlu kita cantumkan di identitas diri ini antara lain ada nama lengkap, nama panggilan boleh dicantumkan juga, alamat lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, agama, dan email. Boleh mencantumkan lebih dari itu, tapi disarankan setidaknya memuat hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, jangan lupa di halaman depan CV cari posisi yang strategis untuk mencantumkan khususnya nama dan nomor handphone kamu. Karena apa? Supaya pada saat HRD atau Human Capital melihat CV kamu, bisa dengan cepat langsung mendetek ini siapa sih, menghubunginya lewat nomor handphone yang mana ya. Dan itu langsung ketemu. Bisa ditaruh di pojok kiri atas atau di pojok kanan atas atau dekat dengan foto personal juga. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah pendidikan. Kalau pendidikan apa ya yang dicantumkan? Apakah semua jenjang pendidikan yang kita punya harus ditulis? Misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Waduh, kayaknya panjang banget deh dan bisa berlembar-lembar nanti CV-nya ya. Jadi pendidikan ini cukup cantumkan pendidikan kamu yang terakhir aja. Jangan lupa jurusannya atau IPK-nya gitu ya. Dan kalau ingin menjelaskan jenjang pendidikan yang lain, nanti bisa dikonfirmasi pada saat kamu lolos ke wawancara kerja. Lalu yang ketiga isinya adalah tentang gambaran kepribadian atau gambaran diri. Nah, ini saya sering kali menjumpai CV yang tidak ada isinya atau tidak ada kontennya tentang gambaran diri. Sayang banget sih kalau menurut saya tuh harus dicantumkan. Kenapa? Karena dari gambaran diri itu kita bisa mengenal para pelamar kerja lebih dekat. Gambaran diri itu seperti apa sih? Apa harus menceritakan kita dari A sampai Z? Oh, nggak perlu. Jadi yang perlu dicantumkan adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi sebutkan kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa secara singkat, padat, dan jelas di CV kamu. Nah, itu nanti akan digali juga pada saat wawancara kerja dan juga pada saat kamu mengikuti psikotes. Nah, terus apa lagi ya yang harus dicantumkan dalam CV kamu? Yang keempat yaitu tentang keterampilan. Nah, keterampilan ini dibagi menjadi dua, ada hard skill atau kompetensi teknis dan juga soft skill atau kompetensi yang berhubungan dengan orang atau manusia. Nah, untuk hard skill ini misalnya apa sih? Banyak sekali macamnya. Misalnya contohnya mengetik cepat, mengoperasikan komputer, atau fotografi, dan lain-lain. Jika kamu menguasai di antara hal-hal tersebut ataupun keterampilan teknis yang lain, pilih mungkin 2 atau 3 yang terbaik yang kamu mampu dan tuliskan di CV kamu.
Kemudian ada juga soft skill. Soft skill itu apa sih contohnya? Contohnya misalnya kemampuan berkomunikasi, public speaking atau berbicara di depan umum, kemudian juga berbahasa Inggris ataupun bekerja dalam tim. Nah, banyak juga contoh soft skill lainnya. Kamu bisa menggali dulu diri kamu, kira-kira aku punya soft skill apa ya? Dan juga minta pendapat kepada orang tua atau teman atau orang-orang di sekitarmu bahwa kira-kira kamu nih mampu dalam bidang soft skill apa ya? Dan kamu bisa cantumkan di CV. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 2 atau 3 yang menurut kamu terbaik dan tuliskan di CV kamu. Terus selain itu juga kita perlu mencantumkan yang namanya pengalaman. Nah, pengalaman apa aja nih? Kebanyakan saya suka melihat nih di CV-CV itu banyak sekali yang mencantumkan pengalaman, tapi hanya pengalaman kerja. Atau buat yang fresh grad juga kadang-kadang pengalaman organisasi. Jika kamu punya kedua-duanya, sebaiknya cantumkan kedua-duanya agar konten CV kamu semakin berisi. Pengalaman organisasi bisa kamu pilih di mana kamu di situ memiliki peran yang cukup signifikan di organisasi itu. Terutama buat para fresh graduate nih, biasanya pengalaman organisasinya cukup signifikan ya. Cantumkan mungkin 1 atau 2 yang memang kamu sangat berkompeten di situ. Nah, gimana sih kalau terkait pengalaman organisasi? Nah, sebenarnya untuk pengalaman organisasi ini tidak hanya ada pada para fresh graduate ya, tapi bisa juga pada para pelamar yang sudah expert. Nah, untuk fresh graduate itu memang pengalaman organisasi ini menjadi sebuah nilai plus yang sangat dilirik oleh hak perusahaan. Nah, kira-kira seperti apa ya cara ngisinya? Mungkin banyak di antara kalian yang pengalaman organisasinya banyak. Jadi tidak hanya 1, 2, bahkan mungkin ada yang sampai 5 dan seterusnya. Tapi kira-kira kalian harus menyeleksi lagi nih. Yang mana ya yang kira-kira di situ kalian ada kontribusi yang terbaik. Jadi hanya dicantumkan mungkin 1, 2 atau 3 saja yang betul-betul di dalamnya menceritakan kontribusi kalian secara signifikan. Nah, yang dimaksud kontribusi dalam berorganisasi itu seperti apa sih? Jadi kalian punya PR nih untuk mengingat-ingat lagi. Kira-kira pada waktu berorganisasi itu pernah terjadi masalah apa sih sehingga kalian punya kontribusi atau peran dalam pemecahan masalah terhadap kejadian pada waktu itu. Atau yang terkait dengan perbaikan proses kerja atau inovasi. Misalnya di organisasi ada proses kerja yang lama, kemudian kalian berikan perbaikan atau inovasi atau improvement sehingga waktu kerjanya menjadi lebih cepat atau biayanya menjadi lebih efisien. Nah, kalau pengalaman kerja seperti apa ya? Apa saja yang harus dicantumkan? Sama seperti halnya pengalaman berorganisasi. Jadi pilih 1, 2, 3, 4 pengalaman kerja yang kalian bisa ceritakan di situ di mana kontribusi dan peran kalian signifikan. Nah, untuk teman-teman yang lagi kuliah atau fresh graduate, gimana ya kalau nggak punya pengalaman kerja? Sayang banget ya sebenarnya, tapi itu bukan harga mati, bukan sebuah keputusasaan karena di zaman sekarang ini, kalaupun kalaupun sekolah tidak mengadakan program magang atau universitas tidak mengadakan program magang, kalian bisa maju ke bagian akademik ataupun dosen bimbing, minta surat untuk bisa mengajukan magang secara mandiri ke perusahaan-perusahaan. Tapi biasanya sih universitas ataupun institusi pendidikan lainnya itu selalu bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri. Jadi kalian nggak perlu khawatir, pasti kalian akan punya kesempatan untuk magang, kerja praktek atau praktek kerja lapangan ataupun internship gitu ya. Dan oh ya, satu lagi jangan lupa di pengalaman kerja itu kalian perlu mencantumkan waktu ya. Waktu itu bisa rentang tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau bulannya masih ingat boleh dicantumkan juga bulannya. Terus juga mencantumkan peran atau posisi atau jabatan saat bekerja tersebut, dan jangan lupa mencantumkan uraian atau job description secara padat, singkat dan jelas, menggambarkan seperti apa sih peran kamu di situ. Nah, lalu apa lagi ya yang harus dicantumkan ke dalam CV? Nah, yang berikutnya adalah pelatihan dan sertifikasi. Ya, jadi buat kamu para fresh graduate ataupun job seeker,
bisa mencantumkan jenis-jenis atau pelatihan ataupun training, seminar, ataupun sekarang nih kalau lagi musim webinar kamu bisa mencantumkan juga. Jadi pernah mengikuti training apa, topiknya cantumkan di situ, ataupun juga sertifikasi ya. Jadi untuk para fresh grade nih biasanya ada yang sudah punya sertifikasi, ada juga yang belum, tapi nggak masalah. Buat yang belum bisa cari referensi di BNSP ataupun lembaga sertifikasi yang lain supaya kamu punya tambahan nilai plus di CV kamu. Dan untuk yang sudah punya sertifikasi itu alangkah sangat baiknya dan sangat disarankan untuk bisa dicantumkan ke dalam CV. Karena itu merupakan added value atau nilai tambah supaya CV kamu itu dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Nah, terus apa lagi ya yang harus dicantumkan? Nah, bagian ini biasanya ada yang mencantumkan, ada juga yang enggak. Tapi boleh nggak sih dicantumkan? Boleh banget. Apa sih itu? Yaitu adalah hobi. Ya, jadi tuliskan hobi kamu, misalnya olahraga, atau nonton film, atau traveling, apapun itu ke dalam CV, itu boleh banget. Oke job seekers, berikutnya apa lagi ya yang perlu dibahas tentang CV? Kalau tadi kita sudah bahas tentang konten dari identitas pribadi. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang template atau desain CV. Kira-kira gimana sih desain CV yang bagus? Apakah harus berwarna-warni? Apakah kertasnya harus pakai kertas karton sehingga ketebelan ya kalau kertas karton? Atau harus pakai kertas Concord dan lain-lain? Nah, sebenarnya gini ya, kalau template atau desain CV itu nggak ada pakemnya, nggak ada standar harus seperti apa. Tapi yang jelas kita harus pastikan dulu tujuan awal kita membuat CV itu untuk apa. Karena CV tidak hanya dipakai untuk melamar kerja, tetapi bisa untuk kepentingan portofolio dan lain-lain. Nah, yang penting nih kalau teman-teman mau ngelamar kerja itu pastikan antara desain CV dengan konten CV harus sepadan. Jadi jangan sampai desainnya bagus banget, warna-warninya, padu padannya bagus, desain bordernya cantik, terus penggunaan material kertasnya juga nggak sembarangan, kertasnya juga berkualitas, tetapi konten CV-nya kurang. Atau sebaliknya, kontennya bagus, sangat berisi, pengalaman kerjanya banyak, pengalaman organisasinya patut mendapat jempol, terus identitas pribadinya juga bagus, gambaran dirinya banyak yang positif, tetapi template atau desainnya juga asal-asalan. Hanya hitam di atas putih, tidak ada desain apapun sama sekali, jadi kayak kesannya kayak koran gitu ya. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi intinya bagaimana kita bisa mematchingkan, mencocokkan antara template desain CV yang kita pilih dengan konten CV yang menarik juga. Tentunya menulis CV untuk melamar di perusahaan advertising misalnya, atau di perbankan, atau di perusahaan BUMN dan lain-lain itu berbeda-beda ya. Jadi kuncinya di sini adalah para job seeker harus bisa mematchingkan antara konten CV dengan template desain yang menarik. Kira-kira CV kamu masuk ke desain yang ini atau yang ini? Nah, dari situ nanti para job seeker bisa menemukan nih, karena sekarang banyak banget kan sumber atau referensi template atau desain CV di internet yang sifatnya online. Jadi desainnya udah jadi, kontennya sudah ada, teman-teman tinggal melengkapi aja isinya. Jadi sempurnakan CV kamu ya dengan template yang menarik supaya itu bisa jadi nilai plus kamu. Karena template atau desain CV yang menarik itu tujuannya bukan untuk menutupi kekurangan konten yang ada di dalamnya, pastikan itu. Tapi untuk memperindah, mempercantik, dan memberikan nilai tambah terhadap konten CV yang kamu punya. Nah, gimana guys tips and trick menulis CV yang menarik? Pastikan ya kamu telah memiliki kompetensi apa saja, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspek-aspek lainnya untuk mempercantik konten CV kamu. Pastikan template CV dan konten CV kamu sepadan. Jangan sampai kontennya menarik, desain atau template-nya tidak menarik sama sekali. Atau sebaliknya, template atau desainnya sangat menarik, penuh dengan warna-warni, tapi kontennya kurang. Dan pastikan kalian semua punya nilai plus agar CV kalian dilirik dan juga kalian pun dilirik untuk bisa menempati posisi di sebuah perusahaan yang kamu impikan.
Good luck para job seeker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.